Persidangan yang ke-1 Haji Rai Suryana menjadi polemik antara dirinya dan keluarganya supaya bersatu kembali menjadi alot serta Haji Rai Suryana membuat sayembara yang cukup fantastis dari 100 juta naik menjadi 250 juta. Ucapan sayembara sesudah acara persidangan. Itulah salah satu manfaatnya. Kemudian para pihak tidak merasa aku kok kalah ya. Penggugat misalnya aku menang, misalnya penggugat aku menang, dia kalah, seperti itu misalnya seperti itu ya. Jadi dalam mediasi ini sifatnya adalah menang semuanya karena kemauan dari para pihak semuanya dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang bentuknya adalah pasal-pasal. Di sini mediator berfungsi sebagai apa? Fasilitator. Tapi penentuan pasal-pasal isinya apa? Kesepakatan para pihak sendiri tentunya yang mengemukakan dan ya difasilitasi oleh mediator. Oke. Kemudian perlu adanya itikat baik dalam mediasi. Itikat baik itu artinya apa? Harus hadir, ya. Diupayakan menghadirkan prinsipalnya. Prinsipal penggugat hadir. Apa sih prinsipal ya, wartawan ya? Prinsipal itu adalah orang yang namanya tercantum dalam gugatan ini, yang benar-benar mempunyai perkara, yang bukan kuasa hukum. Oke? Dalam hal ini adalah Rai Suryana sebagai penggugat dan Indra Firmansyah sebagai tergugat. Dihadirkan dalam mediasi itu. Karena apa? Karena mereka yang bisa mengambil keputusan atas perkara ini. Kalau kuasa kan harus konsultasi dulu dan sebagainya. Bisa juga kuasa aktif di dalam mediasi tanpa kehadiran prinsipal. Dalam hal apa? Dalam hal yang diatur dalam perma tersebut misalnya. Sudah 2 kali mengundang tapi tidak hadir. Dan untuk ini mohon yang izinkan untuk kalau istilahnya paksa bahwa tergugat itu yang hadir di sini. Tidak seperti yang lalu. Sebenarnya saya sama sekali tidak menginginkan pengadilan itu. Tapi keterpaksaan. Terima kasih yang mulia. Baik, akan saya jelaskan lagi deh. Salah satu kewajiban atau kewajiban dari penasihat kuasa hukum ya. Inti garis merahnya kesimpulannya ada keinginan untuk berdamai dari penggugat ya. Tolong dari penggugat kuasa-kuasanya. Sekarang itu yang kita tunggu adalah dari kuasa-kuasanya yang proaktif. Tunjukkanlah Anda kuasa-kuasa hukum yang baik ya, yang bisa memberikan yang terbaik untuk perdamaian ya. Perkara dari Pak Rai ya kepada Pak Indra. Kebetulan saya kuasa hukum dari Pak Indra, kuasa hukum tergugat. Terkait gugatan yang disampaikan oleh rekan ini, saya kira itu upaya hukum ini upaya yang sangat baik agar kita tidak bicara di luar, tapi kita masuk ke ranah hukum biar jelas ada wasit
kebenaran nanti seperti apa, biar majelis yang membuktikan. Yang kedua, terhadap materi gugatan itu sendiri, ya karena ini kolega saya, buktikan saja dengan sebaik-baiknya nanti di persidangan. Kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan, kita jalani, kita buktikan nanti. Kita akan bekerja untuk membuat hal yang terbaik. Terkait dengan upaya mediasi, kami akan upayakan. Cuma satu catatan. Kalau lihat dari gugatan ini, lebih banyak fitnah yang harus kita luruskan. Nah, makanya kita upayakan mediasi, tapi di luar itu, ke kolega kami, buktikan di persidangan nanti dalil-dalilnya yang ada. Ya, paling itu. Dan sebelum masuk sidang seperti ini, kami sebetulnya aktif menemui pengacara beliau. Ini beliau kami temui untuk menyampaikan hal tertentu. Awalnya gugatan itu mau diajukan untuk menggugat istrinya, anak-anaknya 3, dan para menantu. Tapi terakhir dirubah gugatannya hanya ke menantu saja. Gitu. Nah, nantilah kita berjalan. Kami sudah biasa mendampingkan orang, tapi syarat dalam perdamaian itu kita harus punya etikat baik semua. Tanpa ada keimanan etikat baik, nggak bakal bisa. Izin Pak, ada etikat untuk duduk bersama gitu Pak? Oh ada, selalu kita tuh sejak awal selalu. Saya 2 tahun lebih nangani ini, ini perkara ini. Insya Allah lah, harkat martabat saya, integritas saya pertaruhkan. Untuk apa? Karena orang mendamaikan itu pahalanya dari Allah. Ya, surga nggak perlu uang. Ya, dan mati mendamaikan mulut. Insya Allah Allah yang akan membalas rezeki dari mana pun juga. Ya, itu paling. Ya, siap, ada lagi? Siap. Berarti akan dilakukan secara cepat Pak ditempuh ini untuk Kami menyerahkan kepada majelis hakim. Yang jelas ini menyangkut yang harus kita buktikan bukan masalah pindah atau tidak pindah, tapi kehormatan atas dalil-dalil dalam gugatan itu. Hukum itu 1 harus melindungi nyawa, 2 melindungi properti, 3 harus melindungi martabat manusia. Teman-teman, kalau misalkan digugat tapi itu hal-hal yang tidak benar, misalkan ya, kita belum mendahului ini ya, gimana baiknya kita upayakan dulu untuk mediasi, tapi saya ajak ke rekan kolega pengacara, buktikan dengan sebaik-baiknya dalil-dalil mereka. Itu aja, kita tidak akan mendahului persidangan. Saya kira itu, dan kita harus adil, tidak boleh mendahului majelis hakim. Siap. Tapi kita harus fair, profesional, dan punya integritas. Itu mungkin. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Kebetulan saya di kantor hukum Trah Law Firm. Ada lagi kan? Kuasa hukum tergugat ya? Iya, saya kuasa hukum tergugat. Yang kebetulan istri dari tergugat itu adalah adik sepupu. Satu Pak yang saya pertanyakan Ya. itu terkait gugatan rumah atas pemilikan Bapak Rai, seperti apa sih? Oh, nanti kita tidak boleh mendahului majelis hakim persidangan. Kita persilahkan kepada penggugat untuk membuktikan seluruhnya di persidangan, dalil-dalilnya. Nanti seperti apa? Termasuk tuding-tudingan, wah ini biang keladi segala macam, buktikan aja nanti di pengadilan. Supaya kita terhindar dari fitnah. Clear? Ada lagi? Satu, saya membantah apa yang disampaikan rekan saya barusan, kuasa hukum dari tergugat, yang menyatakan pernah bertemu dalam perkara ini. Saya nyatakan benar, saya dengan kuasa hukum tergugat pernah bertemu, tetapi bukan dalam perkara ini. Kenapa? Karena awal dalam perkara ini saya mensomasi 4 orang. Kemudian ketiga orang itu memberikan kuasa kepada rekan saya, Pak Taufik. Benar, Pak Taufik memberikan jawaban atas surat somasi saya. Tetapi tergugat tidak memberi kuasa ke Pak Taufik waktu itu. Makanya saat ini kami lakukan gugatan terhadap tergugat karena sama sekali tidak memberikan tanggapan. Sehingga saya tegaskan bahwa rekan saya, Saudara Taufik, baru mendapat kuasa dari tergugat hari ini. Saya baru tahu hari ini. Kalau yang diceritakan tadi itu kuasa dari 3 orang tergugat yang lain. Jadi tidak ada sama sekali pertemuan membahas tentang ini karena tidak ada tanggapan sama sekali. Yang kedua, tadi tentang fitnah apa segala macam, saya tegaskan ini saya sudah menyampaikan dalam surat gugatan, sudah kami lampirkan ke pengadilan perkara nomor 8 PDTG 2023 PNTSM yang intinya meminta tergugat untuk keluar dari rumah milik penggugat, milik klien saya, milik Pak Haji Rai Suryana. Itu adalah rumah milik Pak Haji Rai Suryana yang sekarang ditempati oleh tergugat, sedangkan penggugat sebagai pemilik rumah
harus terpaksa keluar dari rumahnya sendiri. Itu yang inti poin dari gugatan ini. Mengenai apa isi gugatan akan saya buktikan 100% kebenarannya di dalam pembuktian kelak, di dalam persidangan. Mungkin itu intinya seperti itu. Ada pertanyaan silahkan. Untuk jangka waktunya Pak berapa ini Pak? Untuk mediasi ini sendiri Pak? Kalau berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, kita diberi waktu mediasi 30 hari kerja. Kalau misalnya ada tambahan atau menurut mediator membutuhkan waktu, bisa ditambah lagi 30 hari kerja. Nah, sebagaimana tadi dalam persidangan, klien saya sudah menjelaskan sangat ingin berdamai. Kenapa perkara ini diajukan ke persidangan? Karena di luar sana tidak pernah bisa berdamai. Yang sudah dilakukan, 1, mediasi melalui KUA. 2, mediasi melalui tokoh masyarakat. 3, mediasi melalui pihak kepolisian. Semuanya gagal, termasuk mediasi dengan pihak keluarga, semuanya gagal. Kenapa kita ajukan ke pengadilan? Tujuannya 1, ingin berdamai. Karena tidak ada itikat baik perdamaian oleh tergugat, ingin memiliki, tidak ada pingin apa, justru pingin damai. Seperti itu. Ada lagi? Siap. Tapi Pak, tadi tujuan damai yang akan ditempuh dari pihak Pak Rae harus dapat membuktikan segala hal di persidangan itu. Persiapan. Terkait fitnahnya Pak itu yang dikatakan Oke. ya. Mengenai perdamaian itu adalah win-win solution. Perdamaian tahap awal dari persidangan. Kita tidak akan membahas sama sekali persoalan isi gugatan dalam perdamaian. Kami akan membuat draft, pihak tergugat akan membuat draft. Apabila terjadi perdamaian, maka ini tidak perlu kita laksanakan. Persidangan yang panjang tidak perlu kita laksanakan, selesai dengan damai. Siap. Gitu. Siap. Ada lagi? Ada harapannya Pak ke depannya Pak dengan hasil sidang ini Pak? Harapannya adalah keluarga Pak Rai Suryana kembali berkumpul, kembali damai, termasuk dengan tergugat. Tidak ada keinginan kita untuk mengusir, sebenarnya tidak ada keinginan untuk apapun, kecuali keluarganya Pak Rai Suryana kembali harmonis. Itu saja poinnya. Siap. Ada lagi? Dengan siapa Pak? Saya Asep Iwan Ristiawan. Sebagai apa Pak? Kuasa hukum dari penggugat. Siap. Terima kasih. Tergugat, tanggapan Pak. Tadi karena maaf saya kasih ke teman-teman media bahwa pendengaran saya ini sangat minim. Jadi tadi apa katanya, fitnah apa yang disampaikan itu? Menyampaikan ya Ingin penjelasan terkait fitnah mungkin masa lalunya Pak. fitnah masa lalu, Iya. tapi nggak jelas fitnahnya apa. Iya. Baik, saya memang seperti tadi ya katakan, saya ini dari dulu ingin damai. Bahkan sampai hari ini kenapa keributan saya dengan keluarga itu apa masalahnya? Hampir semua orang tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu apa. Kok jadi ribut begini? Namun saya tetap berusaha untuk damai, termasuk sampai hari-hari terakhir, sampai detik-detik terakhir. Kalau ada kita damai, maka semua akan saya cabut. Tapi kalau tidak ada perdamaian, saya sudah siapkan 35 gugatan berikutnya Pak. Totalnya jadi ada 36 yang baru selesai di pengadilan agama, di mana saya sebetulnya ke pengadilan agama itu bukan gugat cerai, ingin damai, ingin mediasi. Yang tadi dikatakan oleh penasihat hukum saya itu sebetulnya sudah ada 8 langkah upaya perdamaian saya dengan keluarga, tapi semuanya mentok, tidak ada jawaban. Adapun jawabannya sederhana, boleh kita kumpul lagi, tidak ada syarat-syaratan. Harapannya Pak ke depannya Pak dengan hasil ini Pak, harapan dari Bapak Ya, pribadi Pak. Tentu harapannya saya berharap bisa kumpul lagi. Tapi kalau tidak pun buat saya tidak ada masalah. Yang penting asal duduk persoalannya jelas dulu ya. Iya. Mau bagaimana kita ngerti duduk persoalan kalau tidak duduk bersama. Siap. Nah, mengenai tadi saya tawaran 250 juta rupiah. Barang siapa yang bisa mendamaikan, termasuk media, saya akan siapkan, bukan imbalan atau apapun namanya lah, reward atau apalah, yang bisa mendamaikan saya. Pada awalnya itu 100 juta Pak. Nanti kalau saya tunjukkan saksinya orang yang diminta sama saya kasih 100 juta. Asal bisa mendamaikan saya, gagal. Sekarang juga saya banyak ke siapapun, termasuk di depan majelis hakim tadi, saya tawarkan 250 juta.
Siap, siap. Tawarkan untuk ingin damai saja, Pak. Iya, Untuk iya. damai saja. Iya, Tentu iya. syaratnya apa? Keluarlah menantu itu dari rumah saya. Saya beli tanahnya, saya membangun rumahnya. Kok saya terusir dari rumah sendiri, Pak? Dan mereka tuh kompak. Jadi Mereka tuh membeli sepakat. tanah tersebut Bapak sendiri ya, Bang Bapak sendiri Pak. Apanya? Hasil keringat Bapak gitu maksudnya. Oh, iya. Maka sebaiknya Bapak nanti lihat objek sengketanya, Pak, dan tanya ke masyarakat ke sana. Siapa yang membangun itu, saya atau menantu saya? Polres. Sampai saya ngamuk juga sama dia di polsek. Tapi dablek, Pak, itu. Muka badak. Sekarang juga itikat tidak baiknya udah kelihatan. Somasi itu ada 4 tadi ya. Yang dijawab cuma 3. Yang satu nggak jawab. Nunjuk pengacaranya yang tadi. Makanya Maaf. kita gugat. Tapi yang satu nggak mau jawab, tapi tiba-tiba muncul pengacaranya dia gitu kan. Barangkali ada alasan Pak, anak menantu Bapak nggak keluar dari rumah Bapak itu sendiri, ada alasan ada yang kuat, alasan yang kuat. Saya kenapa harus keluar? Nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Karena itu nggak mau keluar. Alasannya katanya melindungi istri saya. Kemudian kita yang persisnya nggak tahu. Nggak tahu. Cuma katanya melindungi istri saya. Loh, yang harus melindungi itu menantu atau suami? Untuk nanti proses selesainya bagaimana? Kalau ada yang kata menantu itu tidak mau keluar. Olah, ya saya isi rumah itu. Ini kan jadi saya tambahkan. Rumah ini tanahnya dibeli oleh Pak Haji Rais Suryana. Dibangun oleh Pak Haji Rais Suryana. Ada orang lain yang mau menempati rumah, diminta untuk keluar. Kenapa nggak mau keluar? Hak itu hak siapa rumahnya? Apa dasar orang itu menempati rumah? Iya, iya. Sertifikat atas nama Pak Haji Rais Suryana. Yang bangun semuanya masyarakat tahu punya Pak Haji Rais Suryana. Yang bersangkutan datang ke rumah itu setelah jadi. Terus Betul. apa haknya? Itu. Terus bagaimana ini hak Pak Rais Suryana menempati rumah itu boleh atau tidak? Iya, iya. Kemudian kalau Pak Rais Suryana minta orang tersebut bukan sebagai pemilik rumah untuk keluar dari rumah itu boleh atau tidak? Itu poinnya di situ. Berarti secara tegas tadi sertifikat atas nama Pak Rai dipastikan Pak ya? Iya. Atas nama saya. Atas nama Pak Rais. Kemudian ya itulah otomatis kalau sertifikat atas nama saya juga yang bayar, saya yang nungguin duit. Tetapi di kasus yang lain ada cerita lain lagi. Siap, Nanti siap. di 30 sekian lagi gugatan. Gugatan Akan gitu. muncul. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih. Pak dengan siapa Pak? Saya nama Rai Suryana. Siap. Sebagai ini Pak penggugat. Sebagai penggugat, sebagai pemilik rumah yang disebut rumah jangkung. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak.